Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya Bakri, Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di 108 menguat 2,85%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bumi itu langsung saja ke trending. Kayaknya Bumi masih bagus, cuman supportnya jauh 100. Yang nawar nggak dikasih ya, tunggu aja lah. Siapa tahu dikasih besok atau lusa. Atau besok lusa libur kan, Kamis tanggal 1 hari buruh, Jumat. Tapi kalau pandangan saya ini ada candle bullish engulfing. Mestinya sih bisa tembus besok 110. Mudah-mudahan ya. Kalau hari Jumat tembus 110 seharusnya bagus. Ya, kita pakai 110. Memang resisten selanjutnya itu ada di 115. Ya, dari 110 ke 115 kan 5 poin. Ya wajar lah 5% segitu. Target swing atasnya kalau memang ISG. Kita lihat ISG juga. Kalau ISG bisa arah 6.800 ke sananya dikit, 6.900. Ada potensi bisa tembus 115-nya nih. Targetnya ya 125, 130. Bumi. Kita lihat ya. Ini dia kan lagi sideways. Nah, sideways seperti ini, Bapak Ibu ingat pola sideways range pendek. Ini kan pendek nih pergerakannya. Ya, dari support ke atau dari harga tertinggi ke terendahnya tuh dikit aja, paling 3 poin beda 4 poin. Nah, antara minggu ini ditarik naik atau kena buang. Kalau ditarik naik, kemungkinan besar Bumi itu bisa sideways di atas 110. Kita pakai 110 aja. Atau dia akan sideways di range yang bawah, di bawah 110. Nah, ini dua pola yang akan terjadi, dua pola yang kemungkinan besar, dua pola yang akan menjadi pilihan Bumi itu di Mei. Antara pola satu sideways di atas 1000, sideways di atas 110 atau sideways di bawah 110 untuk Bumi ya. Tapi pandangan saya sih berpandangan kalau Bumi lebih cenderung di atas 110 sideways ya. Lanjut, BRMS yang ditutup di harga 396 menguat 7,6%. Asing net buy. Kalau bukan responnya BRMS akumulasi. BRMS bagus ya, mantul. Saya masih mau nawar kemarin ya. Hari ini bahkan saya tuh mau nawar kalau dia koreksi itu di 350, di bawah 360 menurut saya menarik. Ya seperti itulah. Kadang kita nggak dikasih harga murah terus dia digas ya. Kenapa? Karena menurut saya pola yang terbentuk tuh memang important shoulder, tapi swing low-nya tuh bisa sampai 350, 360. Jadi nawar dikit di bawah lagi lah, padahal sedikit lagi tuh. Hari Senin tuh padahal kalau dia Selasa koreksi di bawah tuh menarik. Cuman sentimen harga emas tuh rebound 0,5% apa 1% tuh. Itu yang menjadi sentimen. Jadi masih peluang naik nggak? BRMS masih. Cuman agak jauh. Yang baru mau beli ya. Karena resistennya terdekat tuh 400-410. Dan ya kalaupun bisa ngangkat lagi ya. Kalau pandangan saya sih BRMS kayaknya berat kalau tembus 420. Jadi maksimal 420. Terus dia sideways di bawah 420. Support yang dijaga kemungkinan besar. Saat ini ya tetap masih sama 350-360 untuk BRMS ya. Kita lihat update selanjutnya. Itu aja untuk BRMS. Ditutup aja nih polanya. Pertentangan saudaranya sebenarnya sudah bisa terjadi terbentuk. NRG yang ditutup di harga 193 menguat 0,52%. Asing net sell. Kalau bukan responnya NRG di distribusi. NRG bagus. Ya, cuman memang NRG itu mengganggu psikologis. Di grup Borneo Trader tuh saya suruh TP di 192, 190. Kami punya harga di 180, 182. Waktu itu saya bilang pas di candle hammer terbalik ini saya suruh TP di 190, 193 ya. Dan tertingginya kemarin tuh di 100 berapa? 92. Tuh bayangin kalau kami nggak TP dia balik ke harga beli ya. Itu yang seperti ini mengganggu psikologis. Karena kenapa? Karena kami belinya di atas 180. Jadi ya lebih baik menyelamatkan yang 5%, 4% itu daripada ya seperti ini nih gampang kan. Wah, nyesel nggak? Tahu gitu kan hot karena dia naik. Iya, karena sudah melihat candle. Kalau belum melihat candle, ada candle tanggal 24 April ini pasti keganggu psikologi. Sayang juga kan dari 5% malah balik BEP. Makanya saya bilang TP. Dan
Saya nggak lihat lagi. Aduh. Kalau saya lihat itu mungkin akan beli lagi di 180 kan mepet tuh. Low-nya tanggal 24 April tuh di 182. Itu harusnya di area beli kami lagi. Kalau enggak ya 2 kali profit kan. TP 5% atau 4% sebelumnya. Terus buyback lagi. Terus lumayan nih. Nggak ganggu psikologis. Kenapa? Setelah candle merah dia naik terus dan candlenya bagus. Ya itulah. Ya seperti itu cara market memainkan psikologis retail. Kalau nggak seperti itu retail enak aja. Kalau tahu sahamnya naik terus kan follow the trend ya itu. Dibawa turun, bawa balik BP, habis itu ditarik naik lagi. Ya itulah namanya market ya. Jadi kemana arahnya? 200 potensi minggu ini. Mudah-mudahan energi. Kalau saya belum beli lagi ya. Nggak cari saham lain aja. Itu menurut saya. Lanjut Dewa yang ditutup di harga 129 menguat 13,15%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Dewa di distribusi. Dewa waduh rebound ya. Satu candle aja dia nembus 100. Aman nggak? Harusnya aman. Pakai support berapa? Kalau menurut saya tetap pakai support lebih aman ya 120. Jadi kemana kira-kira Dewa? Dewa kemungkinan besar kalau naik lagi paling maksimal ya 135. Atau mentok-mentok 140. Dan sideways. Kalau lebih dari itu kayaknya belum. Jadi kalau mau beli Dewa ya kalau bisa dekat-dekat support. Kalau dia ke area 125, 120 tuh spec buy. Siapa tahu dikasih koreksi dulu baru digas kan. Nah itu. Pokoknya di bawah 120 pertimbangkan stop loss Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 94 menguat 6,81%. Asing net sell. Kalau di broker resminya PKTR di distribusi. PKTR bagus. Ada potensi 100 hari ini. Ya ini Rabu ya. Ya Rabu ya. Dan tanggal 1 libur, besok libur, terus baru buka lagi Jumat. Ya menarik. Kalau menurut saya PKTR sideways. Kalau dia kepentok 100, Bapak Ibu siap-siap jaga di bawah. Karena kalau dia kepentok 100, dia akan turun potensi besar ke 88. Kalau 85 enggak kayaknya. 88 maksimal turun dan sideways 85 sampai 100. Itu. Tapi kalau dia uptrend ya itu beda cerita. Kalau memang ISG bullish ya bisa uptrend juga. Skenario-nya tuh menurut saya lebih cenderung kemana? Ya sideways. Supportnya 88, resistennya 100. Itu untuk PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup di harga 7.000 menguat 1,81%. Asing net buy. Kalau di broker resminya MMN akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MMN ada potensi nembus trendline downtrend, target berapa? 7.500. Peluang besar. Bapak Ibu bisa pakai support berapa? Ini naikin aja, nggak usah sampai pokoknya 6.800 jebol support buang aja. Kenapa nggak pakai 6.500 ke terlalu jauh? Menurut saya nih, pakai yang ini aja nih, 6.800 jebol buang aja. Target berapa? 7.500. Peluang ke atas nggak? Iya, peluang. Mudah-mudahan hari ini jalan ya. MMN bisa diperhatikan. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 6.975 terkoreksi 2,44%. Asing net sell. Kalau di broker resminya cuan di distribusi. Cuan masih oke lah ya. Oh dia baru bagi dividen nih. Ex-date tanggal 30 besok. Dividennya kecil nggak ngaruh. Tapi potensi masih naik. Masih potensi naik. Support yang harus dijaga nih. Kebetulan supportnya risknya kecil tuh. Paling maksimal cut loss 3%, jebol 6.800, pertimbangkan stop loss. Target kemana? Target dia tembus 7.400. Minggu ini ya kita targetkan. Kalaupun masih sideways, maksimal Selasa minggu depan tembus. Kalau bagus, kalau bisa tembus 7.400, 7.500. Siap-siap gas tuh. Target berapa? 8.000 minimal. 8.800. Cuan. Kita lihat seminggu ke depan. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.760 terkoreksi 4,82%. Asing net sell. Kalau broker resminya PTRO di distribusi tipis. PTRO koreksi biasa wajar karena dia sebelumnya naik 18%. Kenapa bisa naik? Karena sentimen laba bertumbuh berapa? 245% kali. Dan besok itu ex-date dividen tapi dividennya kecil. 16 nggak nyampe 1%, jadi nggak masalah. Bisa jebol nggak 2.700? Kita lihat besok ya. Kita lihat dulu. Tapi lebih cenderung menurut saya sih bisa jebol. Ke arah mana nih? Tarik ke atas 2.500. Sebenarnya masih bagus.
Cuman harga belinya nanggung. Kalau dikasih ya PTRO, saya nawar di bawah 2.580, 2.500 itu mungkin saya bisa entry kalau memang ada menarik. Ya, tapi kalau memang mau bagus sebenarnya PTRO tuh nggak boleh koreksi terlalu dalam. Besok tuh harusnya bisa, atau hari ini ya, kembali rebound. Minimal doji lah hari ini, dan hari Jumat lusa itu di atas 2.800. Itu bagus karena target saya PTRO tuh masih bisa swing atas, menguji. Ini karena dia sudah mematahkan tren dan downtrendnya. Nah, ini dia bisa menguji sampai 2.500. Tapi harapan saya dia langsung naik. Uji 3.000 dulu lah. Seminggu ke depan. Mudah-mudahan bisa ya. Besok atau Jumat kalau tutup di atas 2.800, 3.000 minggu depan PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup di harga 7.675 terkoreksi 1,6%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Tepia akumulasi. Tepia bagus. Pokoknya di atas 7.400 itu masih aman. Kemungkinan besar Tepia itu sideways di Mei. Karena Juni kan mau IPO anak usahanya Cedia, kode tikernya kalau nggak salah ya. Ya itu harusnya bisa naik, ngangkat 9.000 lah target. Ya, cuman kan itu masih lama. Belum Mei juga nih. Kita lihat dulu perkembangannya. Selama di atas 7.400 aman. Di bawah itu WTNC atau cut loss dulu. Nanti buyback di 6.000 atau 5.500. Untuk Tepia. Itu. Lanjut. Raja yang ditutup terkoreksi 5,57% ke harga 2.200. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Raja di distribusi. Raja koreksi biasa. Karena kenapa? Karena kepatok resisten 2.400 wajar. Jadi kemana arahnya nih kira-kira? 2.100 support minor, 2.000 support kuat. Kita lihat nanti Raja ya. Nih saya hapus gambar ulang aja ya, biar nggak kelihatan banyak nih. Nih support kuatnya tetap pakai 2.000. Tergantung Bapak Ibu lah menyesuaikan seperti apa. Ya semestinya kalau memang mau bagus, mau diangkat, mau tembus lagi 2.400, harusnya nggak sampai 2.000 koreksinya. 2.100 itu maksimal. Tapi kalau dia sampai koreksi 2.000, kemungkinan besar Raja itu sideways. Trend sidewaysnya 2.000 sampai 2.400. Nah, di area ini dia sideways. Ya, itu aja untuk Raja. Lanjut saham terakhir. Ratu yang ditutup di harga 5.375 terkoreksi 4,86%. Asing net sell. Kalau responnya Ratu di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Ratu ini ada candle bearish engulfing, agak rawan kecuali tiba-tiba hari ini bisa balik ke atas ke 5.500. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung turun. Kenapa? Tadi ada distribusi kan? Tuh. Dan pembelinya juga retail. Menariknya kalau dia ada koreksi ke 5.000. Kenapa? Karena kemungkinan besar Ratu di Mei, kalau pandangan saya bisa sideways di bawah 5.500, supportnya 5.000. Nah, di area ini dia sideways. Tapi kalau misalnya skenario-nya berbeda dan dia rebound maksimal Jumat, lusa dia tembus lagi 5.500, 6.000. Mei itu di awal Mei atau sampai pertengahan Mei, tanggal 10-11 tuh 6.000. Dan mungkin baru koreksi. Itu ya, kita lihat. Ya sudah terlihat kan gambaran seperti ini. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya kalau minat beli Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.